akan kita membahas tentang masalah sunnah umroh. Insyaallah Bapak dan Ibu sanggup untuk mengerjakan sunnah umroh? Insyaallah. Insyaallah. Siap? Bapak siap juga? Insyaallah. Bapak sama istri toh? Ya. Insyaallah siap sama istri mengerjakannya sunnah tersebut. Alhamdulillah. Yang pertama ini anak. Ya. Ini masih muda, masih ikhtiar, lebih pintar daripada saya. Kalau saya oleng karena banyak dosa. Jadi yang pertama Pak dan Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sunnah umroh tersebut adalah memotong kuku. Memotong apa, Bu? Kuku. Terutama ibu-ibu. Dan banyak ibu-ibu yang panjang kukunya. Kalau potong dari hari ini nggak apa-apa. Dari hari ini nggak apa-apa. Jadi besok nggak apa-apa. Yang penting kita sebelum niat. Tapi saya anjurkan dari sekarang, apalagi sekarang hari itu. Sunnah-sunnah semacam apa namanya. Kenapa demikian kita menganjurkan potong kuku? Karena kalau masih ada kotoran di sini, lalu kita mengambil wudhu, lalu air tidak masuk ke dalam kulit kita, maka wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak sah, otomatis tidak diterima. Makanya kita jadikan dengan masalah sunnah umroh. Yang kedua, sunnah umroh tersebut yaitu membersihkan bulu-bulu lebih, kecuali jenggot. Di antaranya bulu ketiak dengan bulu kemaluan. Baik punya Ahmad Dhani atau punya Syahrini dibersihkan, itu sunnah. Tapi yang paling afdal yaitu dicabut. Apa? Bisa minta tolong ke tetangga dan kepada teman. Bisa datang ke barber nggak? Misalkan cuma sakit dan tidak kuat, kita cukup ambil saja di kerok. Itu karena sunnah. Sanggup Pak? Insyaallah. Kalau sanggup, kalau sanggup lagi di cabut. Tolong sama istri, jangan minta tolong sama anak. Oke. Siap, karena ini adalah sunnah kecuali jenggot. Bisa. Kalau jenggot itu dipelihara, kalau boleh, karena ini sunat yang tidak pernah lepas, bagus. Beda sunat-sunat yang lain bisa dikasih. Kalau ini namanya brewok. Jenggot dicukur enggak? bisa dipelihara. Tapi kalau punya bapak sama punya saya lebih baik dicukur karena cuma 27. Jadi Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita membersihkan bulu-bulu lebih, terutama Bapak yakni ya dibersihkan, takutnya besok jatuh. Ketika kita mau melaksanakan tawaf, ketika kita istilam, mengangkat tangannya bersejajar dengan hajar aswad, bismillahirrahmanirrahim. Takutnya ada yang kaget. Tiba-tiba ada sarang burung di sini. Ya, oleh karena itu, biar sarang burungnya nggak ikut juga. Akan di kampung sarang burung, biar bisa ada banyak-banyak air liurnya di sana. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah bahas dua, memotong kuku dan juga membersihkan bulu-bulu lebih kecuali jenggot, karena ini adalah sunat dipelihara, tidak apa-apa. Yang ketiga yaitu sunnah umrah tersebut yaitu mandi ikhram. Mandi apa? Ikhram. Jadi mandi ikhramnya besok sebelum kita melaksanakan sholat duhur, atau saya sarankan mandi ikhramnya besok setelah sarapan pagi gantian toh, karena satu kamar ada 6 orang, ada 7 orang, sedangkan kita toiletnya satu, ada yang 2 toiletnya, terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu tersebut kalau masuk toilet tidak cukup 5 menit, nggak tahu apa yang dikerjakan di toilet, entah masak atau apa. Dan karena saya nunggu istri saya kadang-kadang sampai 30 menit diketok sama saya, woi mandi atau masak, ternyata mandi, nggak tahu apa-apa itu dibersihkan. Maka dari itu besok kita mandinya dipercepat saja, mungkin dari jam 8 kemudian secara bergantian. Bagaimana niatnya? Niatnya tidak harus memakai bahasa Arab, karena kita banyak orang awam, cukup pakai bahasa Indonesia. Tapi saya sarankan besok mandi ikhram, terutama bapak-bapak, karena bapak dengan pasangan di sini mandi ikhram dengan mandi wajib dijamak, mandi satu kali dikumpulkan mandi wajib dengan mandi ikhram. Sanggup Pak? Insyaallah. Bagaimana niatnya mandi ikhram tersebut? Kalau bahasa Arabnya, dulu nawaitul husna li sunnatil ikhrami lillahi ta'ala.
susah kita karena kita orang awam dan juga jarang dibaca. Kita ganti dengan bahasa Indonesia. Saya sengaja mandi ikhram sunat karena susah lagi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bugis. Susah lagi pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Madura. Susah. Tambah susah. Maka dari itu Bapak dan Ibu, bagaimana cara mandinya? Sama seperti mandi wajib. Kan sering mandi wajib kan? Sering kan, itu sudah ada bukti. Di roasting terus sih Bapak. Ngerisan juga. Ya. Karena setelah mandi ikhram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat itu sunat kita memakai wangi-wangian. Khusus Bapak-bapak sunat memakai wangi-wangian kepada badan, bukan kepada kain ikhram. Terutama Bapak-bapak memakai wangi-wangian diantaranya memakai Rexona nih. Jadi sebelum niat jangan niat dulu. Beda Rexona, pakailah parfum yang paling bagus karena ini adalah Sunat. Tapi bagi ibu-ibu, walaupun sunat, jangan sampai memakai wangi-wangian berlebihan. Kenapa demikian? Kalau ibu-ibu memakai wangi-wangian berlebihan, bukan sunat yang didapat, akan tetapi mendapat sebaliknya, mendapat dosa. Hati-hati ibu-ibu, banyak di sini bisti-bisti ada 3, 1, 2, 3, 4. Iya, jangan berlebihan, karena itu bukan sunnah. Kalau sampai berlebihan, bahkan kebalik menjadi dosa atau haram. Paham Bu? Paham? Insya Allah mengerti semua yang 4 ini. Memotong kuku, membersihkan bulu-bulu lebih, mandi ikhram, dan juga memakai wangi-wangian. Paham? Paham. Nah, setelah itu besok kita sarankan. Besok pagi setelah sarapan pagi, ibu, bapak Jangan baju semuanya mau mandi badan. ikhram secara bergantian. Terus setelah mandi ikhram secara bergantian, usahakan besok jam 11 mudah-mudahan catering di sini dibuka, makan dulu. Setelah makan baru ke kamar, ganti pakaian ikhram. Setelah pakaian ikhram semuanya bapak dan ibu ke masjid sudah dalam keadaan memakai pakaian ikhram. Paham? Paham. Baru di situ kita melaksanakan sholat Duh. duhur. Sholat duhurnya bersama-sama imam masjid mengikuti. Berhubung kita musafir, besok perjalanan kita panjang, sama halnya dari kota Jeddah ke kota Madinah, begitu juga dari kota Madinah ke kota Mekah, 460 km, ditempuh dalam perjalanan 5 jam atau 6 jam bersama istirahatnya. Maka dari itu besok sholat asarnya di jamak takdim. Boleh di jamak takdim, boleh di jamak takdim kosor, boleh diperpendek, boleh di jamak saja. Oke? Artinya apa? Besok setelah kita melaksanakan sholat duhur, tidak usah menunggu sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri atas kera masing-masing, baru kita melaksanakan sholat asar. Paham Bu? Paham? Kalau misalkan ada yang lupa, besok mudah-mudahan tidak lupa, kasih tahu. Biar besok bibir alih kita di murojaah ulang kembali. Paham? Paham semuanya? Nah, kalau kita sudah paham setelah sholat duhur, baru kita cepat-cepat kembali ke hotel. Untuk apa? Untuk mengambil jenjengan, langsung turun ke lift yang biasa, parkir di situ. Insya Allah kita besok akan meninggalkan kota Madinah. Insya Allah tergantung Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu cepat, on time, insya Allah setengah 2 atau jam 1.30 kita sudah meninggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah. Paham? Nah, setelah itu meninggalkan kota Madinah menuju ke salah satu tempat kemarin yang kita lewati, itu salah satu tempat itu namanya Bir Ali. Dari sini kurang lebih itu 25 menit saja. Itu tempat mekot bagi penduduk kota Madinah atau jemaah haji atau jemaah umroh yang datang ke kota Madinah mau melaksanakan ibadah umroh, maka umrohnya, niat umrohnya wajib mengambil mekot di
Bir Ali. Karena tempat mikot tersebut di setiap penjuru sudah ditentukan masing-masing. Di antaranya bagi penduduk kota Madinah atau orang yang datang ke kota Madinah mau melaksanakan ibadah umroh, maka mikotnya wajib di Bir Ali. Entah ibu-ibu yang datang bulan, walaupun yang sakit wajib niat umrohnya di Bir Ali. Akan tetapi kalau bagi yang datang bulan, misalkan di Bir Ali tetap wajib mengambil niat, tapi sampai di kota Mekah diam dulu sambil menunggu bersih. Setelah bersih baru dilaksanakan tawaf dan sa'i. Nah sekarang karena kita sudah membahas tentang larangan umroh tersebut, sekarang tinggal kita membahas tentang larangan umroh. Dan ibu perhatikan, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sunnahnya kita kerjakan dapat tidak apa-apa, yang dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan kita rugi. Tapi kalau larangannya ini, kalau kita melanggar kita kena denda, harus memotong 1 ekor kambing. Maka dari itu kita sekarang akan membahas tentang larangan umroh tersebut. Yang pertama, larangan umroh tersebut bagi bapak-bapak dulu, tidak boleh menutup kepala dengan apapun, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, paham? Tidak boleh memakai celana dalam. Artinya apa? Kalau tidak boleh memakai celana dalam, besok bapak-bapak lato-lato di longgar. Jangan sampai lato-lato bapak dari tetangga. Karena besok dari sini mungkin sampai besok malam, yaitu kurang lebih kita membutuhkan waktu 12 jam, insya Allah jam 2 malam baru selesai laksanakan artinya lato bapak selama 12 jam dilonggar baru. Tapi saya mohon maaf sampai lari ke tetangga. Inilah yang saya minta, karena besok Quran sangat besar sekali. Karena Bisa nanti dipisah. pahalanya besar. Bisa Ustaz. Besar, paham Pak Haji? Dan juga tidak boleh memakai sepatu atau sandal bagi bapak-bapak sehingganya menutupi mata kaki. Paham Bapak? Nah sekarang kembali ke ibu. Ibu-ibu besok kalau kita sudah membaca labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, di situ larangan sudah berlaku. Jadi larangan umroh sekarang bagi ibu-ibu tidak boleh menutup muka dengan telapak tangan. Artinya yang biasa bercadar besok cadarnya dibuka. Yang lain wajib ditutup. Paham Bu? Bapak Ibu tidak boleh menutup muka dengan telapak tangan. Nah selanjutnya larangan umroh tersebut berlaku entah kepada bapak atau kepada ibu. Nah sekarang apa saja larangan umroh tersebut? Nah yang dulu sunnah, sebelum kita membaca niat sunnah, akan tetapi setelah kita membaca niat, yang sunnah menjadi larangan. Contohnya tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh membersihkan bulu-bulu lebih atau mencabut bulu badan, dan juga tidak boleh menikah atau menikahkan, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh berkata-kata jorok, tidak boleh berdebat, dan juga tidak boleh berbuat fasik. Ini larangan umroh berlaku entah kepada bapak atau kepada ibu. Paham? Saya ulangi kembali, larangan umroh tersebut berlaku baik kepada bapak dan ibu. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh mencabut bulu badan. Paham? Tidak boleh menikahkan, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memetik dedaunan dan sebagainya, apalagi di tanah haram. Tidak boleh berkata-kata jorok, berdebat, dan juga berbuat fasik. Paham Pak? Tidak boleh bertengkar, apalagi sama istri. Karena godaan yang paling besar itu besok yang berkeluarga. Kadang-kadang saling menyalahkan. Kata bapak, ibu yang salah. Kata ibu, bapak yang salah. Pasti terjadi seperti itu besok. Yang salah ada di yang seperti itu besok. Kalau ibu menyalahkan bapak, cepat peluk ibu. Istighfar mama. Insyaallah kalau seperti itu bukan hanya bapak saja, terutama yang suami istri. Terutama yang suami istri, apalagi yang orang tua dengan anak. Karena kalau orang tua dengan anak tersebut saling
saling menyalahkan. Ayo sini cepat. Tidak, tidak boleh. Artinya apa? Besok kita ini mau beribadah. Kalau kita mau beribadah tersebut, al-ujratu minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Beribadah itu kalau kita dikerjakan dengan terdesak-desak atau terburu-buru, itu bukan pekerjaan manusia, akan tetapi pekerjaan setan. Artinya apa? Besok kita santai, relax, enjoy, dan harus on time. Bilang-bilang santai, jam 2 masih tidur-tiduran di kamar, bukan santai itu. Maka dari itu on time, artinya harus kompak. Yang dimaksud dengan santai itu kalau besok kita dalam pelaksanaan ibadah, menunggu teman sabar, karena besok ini pasti diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang yang menguji setan kepada kita 1000, akan tapi setan dari besok kita belum niat saja besok sudah ditampakkan setan untuk menggoda kita. Kenapa demikian? Karena kita mau melaksanakan ibadah yang sangat besar, yang paling afdalul a'mal al-hajj wal umrah. Paling afdalnya ibadah tersebut haji dan umrah di antara ibadah-ibadah yang lain kecuali salat fardu. Yang paling afdal adalah yaitu haji dan umrah. Kenapa demikian? Kalau haji dan umrah tersebut yaitu bukan hanya sekedar kita mengandalkan fisik, tidak, tetapi mengandalkan sesuatu, uang, tenaga, ego, dan juga harus mengontrol kita hawa nafsu. Maka dari itu besok kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya, entah di hotel, entah di berali, apalagi sampai di kota Mekah. Di kota Mekah tersebut memang hotel kita banyak kelebihannya, pasti ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Kelebihannya yang pertama dari masalah makanan, insya Allah 11-12 daripada sini, karena tempat makan yang di sana itu kebetulan yang masak itu orang Pare-Pare, yaitu Umi Laila namanya, orang Makassar juga. Artinya kita sendiri, kemauan kita sendiri yang kita mau menu apa dan lain sebagainya. Insya Allah kita bisa request kalau misalnya kelebihannya. Dan juga kelebihannya di kota Mekah itu hotel kita. Hotel kita memang dekat dari masjid, tapi kelebihannya yaitu di sana non stop 24 jam apabila kita mau masuk ke masjid, karena posisi kita di Ajiat bukan di Misfala. Kalau di Misfala terbatas karena sebentar-sebentar di stop. Kenapa demikian? Karena di kota Mekah tersebut puncak ibadah manusia di sana lebih banyak 10 kali lipat daripada kota Madinah. Maka dari itu besok kita pasti besar ujiannya kita di sana. Jadi akses kita dari hotel ke masjid yaitu 24 jam terbuka di sana, tergantung bapak dan ibu. Tapi walaupun 24 jam kalau kita meleleh bisa bukan 24 jam, 8 jam. Kayaknya banyak yang tutup. Maka dari itu kami mohon, kami harap untuk kesabarannya. Nah, kekurangannya di sana hotel kita bukan kekurangan menurut saya. Memang dekat bersejajar dengan hotel Tower Zamzam. Kita ada di samping kanannya kalau mau pergi, kalau dari masjid hotel kita ada di samping kiri. Cuman mendaki sedikit saja. Sudah biasa. Itu liftnya tidak seperti di sini. Memang di kota Mekah hotelnya besar, manusianya penuh, liftnya kita harus menunggu, harus di situ kita harus antri 30 menit, 20 menit harus antri. Jadi di situ kita harus besok kita harus sabar menunggu. Paham Pak? Paham Bu? Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekarang sudah membahas tentang larangan umrah tersebut, maka dari itu besok apabila kita sudah menjatuhkan niat umrah, sebelum kita bertahallul memotong rambut, barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang melanggar larangan umrah tersebut, harus melapor. Denda apa yang harus kita berikan? Kadang-kala di antara jemaah tersebut malu melapor karena takut kena denda, karena malu takut kena denda tersebut, sehingga ibadah yang besar pahalanya itu hilang sia-sia. Kenapa demikian? Karena takut bayar denda. Tidak harus takut, karena orang yang melanggar larangan umrah tersebut tidak harus membayar 1 ekor kambing. Tergantung kesalahannya,
tergantung kemampuannya. Walaupun kita melanggar, misalkan kita melanggar, bapak memakai celana dalam dan lain sebagainya, betul-betul lupa, lalu kita tidak sanggup untuk membayar 1 ekor kambing, cukup kita membayar fidyah, memberi makanan kepada orang fakir miskin yang ada di kota Mekah. Tidak sanggup lagi karena uang habis, cukup berpuasa 3 hari di kota Mekah, 4 hari di kampung halaman kita berturut-turut. Tidak sanggup lagi karena kita lambung, kalau tidak makan 1 jam karena kita mau pingsan. Maka dari itu kita banyak-banyak baca istighfar, menyesali bahwasanya kita betul-betul Lupa. Tapi kalau ada uang tapi pura-pura lupa, hilang pahala kita. Tapi ini adalah dan tidak ada yang berat. Paham Bu? Paham Bapak? Insyaallah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dibahas, yaitu larangan sudah dibahas. Baru sekarang adalah rukun. Nah, yang rukun ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita rukun tinggalkan, umrohnya tidak sah. Beda dengan sunnah yang tadi. Kalau kita tinggalkan tidak apa-apa, rugi kita. Dengan melaksanakan mengerjakan melarangan umroh tersebut harus bisa dibayar dengan denda. Akan tetapi kalau rukun tidak bisa kita tinggalkan yang disebut dengan rukun umroh. Apa saja rukun umroh? Biasa niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Jadi besok kita niatnya yaitu jatuhkan niat di Bir Ali secara bersama-sama. Berangkat dari sini insyaallah sampai di Bir Ali cuma membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit saja. Sampai di sana melaksanakan sholat sunat ikhram. Bagaimana niatnya sholat sunat ikhram? Usolli sunnatal ikhrami raka'ataini lillahi ta'ala. Susah lagi kita pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Sengaja saya melaksanakan sholat sunat ikhram 2 rakaat karena susah lagi kita cukup baca di dalam hati. Saya mau melaksanakan sunat umrah, Allahu Akbar 2 rakaat sudah. Rakaat pertama setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kalau hafal kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Insyaallah semuanya hafal kalau surat Al-Kafirun. Yang kedua, rakaat yang kedua setelah kita membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Baru setelah itu berdoa sebentar saja. Setelah berdoa kembali ke mobil. Baru besok niat umrohnya bersama-sama di dalam mobil di Bir Ali. Setelah itu baru kita akan menuju ke kota Mekah. Tapi ini yang saya sarankan kepada Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita besok panjang dari kota Madinah ke kota Mekah. Tentunya kita membutuhkan istirahat di rest area. Takutnya ada di antara jemaah tersebut yang mau buang air besar atau air kecil. Maka dari itu besok kita harus hati-hati. Kenapa demikian? Karena rest area yang ada di antara Mekah dan Madinah tidak seperti rest area yang ada di Makassar. Maka dari itu kadang-kadang yaitu toiletnya sempit, kadang-kadang airnya kurang. Di situ kami mohon, kami harap jangan sampai ada di antara jemaah kait ikhramnya kena percikan najis. Kenapa saya tekankan ini? Kalau kait ikhramnya kena percikan najis, otomatis sampai di kota Mekah wajib ganti. Ya kalau ibu-ibu bisa ganti pakaian apa saja bebas, tapi yang paling afdal itu pakaian putih. Kalau ibu-ibu kena percikan najis besok kait ikhramnya di rest area, bisa ganti sampai di kota Mekah dengan warna apa saja, yang penting yang sopan dipakai. Yang susah kita yaitu bapak-bapak kalau sampai kena percikan najis kait ikhramnya sampai di kota Mekah wajib ganti atau mau cuci dulu sampai esok harinya. Tidak mungkin toh, pasti ditinggal. Maka dari itu kita besok harus hati-hati. Paham Bu? Inilah yang saya selalu tekankan karena ini berkaitan dengan ibadah. Kenapa demikian? Kalau pakai ikhram kita kena percikan najis, baru kita dibawa tawaf, tawaf kita tidak sah. Kalau tidak sah, rugi kita, tinggal capeknya saja, buang harta, buang tenaga, buang dan lain sebagainya.
baru kita mendapat pahala, baru kita mendapat capainya saja. Oleh karena itu besok di rest area itulah yang selalu saya tekankan bagi jemaah khususnya bis 2, jangan sampai besok di rest area kita ihram kita kena percikan najis. Nah setelah di rest area besok kita sampai di kota Mekah. Seperti biasa karena sampai di kota Mekah tersebut kita malam, kurang lebih jam 10 malam atau paling lambat jam 11 malam. Otomatis kita bukan langsung kita melaksanakan tawaf, akan tetapi kita seperti biasa kita langsung masuk hotel. Setelah masuk hotel baru kita isi bensin dulu atau isi solar. Karena kita ini ibadah. Beda dengan ibadah dengan urusan perut. Kalau ibadah bisa dijamak takhir, sholat maghrib dan isya. Tapi kalau masalah makanan tidak bisa dijamak. Artinya apa? Sampai di Mekah dulu kita makan malam. Setelah makan malam baru kita dibagi-bagikan kunci kamar. Di situ juga kita harus hati-hati. Kenapa? Kebiasaan orang Makassar, apalagi orang kota, orang kaya dan sebagainya, kalau kita sudah makan yaitu cuci tangan pakai sabun. Maka dari itu jangan sampai terjadi kepada kita besok, karena sabun tersebut adalah wangi-wangian atau larangan umroh. Jangan sampai terjadi kepada Bapak dan Ibu. Misalkan kita udah ngambil lalu kita lupa, baru kita ingat kita berkhom, cepat-cepat kita baca Astagfirullahaladzim, baru kita cuci tangan pakai air sampai bersih. Begitu juga besok kita sampai di kota Mekah, makanan takutnya berjumpa dengan daging, berjumpa dengan telur dan sebagainya. Kebiasaan kita kalau sudah makan pasti gosok gigi toh. Kita bukan melarang gosok gigi, tapi usahakan jangan sampai pakai odol dulu sementara saja sebelum kita bertahlul. Paham? Baru di situ di kamar lagi. Bapak, terutama yang suami istri, Bapak ingat besok jangan sampai membuka aurat kelihatan orang lain. Walaupun istrinya Bapak sendiri tahu halal, tapi ingat kita sekarang dalam keadaan berikhram, jangan sampai membuka aurat kelihatan orang lain. Paham Bu? Semuanya Bu, walaupun sama ibu-ibu tidak boleh terjadi seperti itu ya. Masuk ke toilet secara gantian, santai saja. Yang penting kita perjalanan kita selamat sampai kita Mekah. Biarkan bisa tuh berangkat duluan nggak apa-apa. Terus bis 2 santai, rileks. Yang penting kita sempurna, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke toilet secara bergantian, ngambil wudhu, buka kaos kaki, kaos tangan di tempat mandi tersebut, baru keluar dari tempat mandi sudah dalam keadaan menutup aurat. Paham Pak? Jangan sampai terjadi sama Bapak besok masuk ke kamar istrinya lalu membuka aurat di depan istri. Tidak boleh seperti itu. Tahan dulu. Baru lusa kita terserah. Mau dibuka semua terserah. Yang penting buka di dalam kamar. Sanggup Pak? Insya Allah. Tapi kalau besok kami mohon dari besok dari sini, apalagi dari BRI, kalau kita sudah menjadikannya labbaik Allahumma umratan, situ kita betul-betul dijaga larangan umroh sampai tahan tersebut, sampai memotong rambut. Paham? Sampai di kota Mekah besok masuk kamar, sudah nggak masuk kamar ngambil wudhu, sudah ngambil wudhu baru kita diumumkan lagi untuk turun ke lobi. Tapi ingat besok jangan sampai, karena kita perjalanan mau masjid masih di perjalanan, jangan sampai melaksanakan sholat di kamar. Sholatnya kapan? Besok di pelataran Ka'bah, sholat maghrib di jamaah takhir dengan isya di pelataran Ka'bah. Turun dari hotel seperti biasa besok. Setelah kita baca talbiyah, bacanya di sini banyak-banyak baca talbiyah besok bersama-sama di mobil. Begitu juga besok kita turun dari hotel, sebelum pelataran baca talbiyah, tidak usah keras-keras, pelan-pelan dulu baru masuk masjid. Kita sebelum masuk masjid kita berdoa bersama-sama masuk masjid secara pelan-pelan. Saya yang bersuara keras, ibu tinggal mengikuti saja besok. Paham? Setelah masuk masjid, insya Allah kita besok langsung melihat Ka'bah. Baru kita berdoa melihat Ka'bah. Setelah itu baru kita ke pelataran Ka'bah. Di situ sebelum tawaf kita di sana melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir bersama-sama. Setelah itu barulah kita akan mulai melaksanakan tawaf rukun yang kedua. Pertama rukun umroh niat, yang kedua adalah tawaf. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan tawaf tersebut yang pertama
yaitu selama 7 putaran wajib kita mempunyai wudu. Bagaimana wajib mempunyai wudu? Misalkan besok ada, kalau masalah bersentuhan tidak batal, dimaafkan, dimakfu. Yang penting jangan sampai ada unsur untuk kesengajaan. Oh, karena besok bercampur kita semua, Indonesia, Malaysia, seluruh dunia pasti bercampur. Karena besok karena bercampur, otomatis tergodaan kita banyak besok, terutama bapak-bapak. Bapak cuman ya kan umurnya jangan yang tua-tua, tapi kalau masalah ini kan masih muda. Maka dari itu besok di sana banyak godaan kita. Kenapa godaannya? Pasti orang-orang di luar, orang-orang luar seperti dapat Arab, yang putih-putih dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ambil kesempatan. Kayaknya ini lebih lembut daripada yang di rumah. Lain cara itu. Yang dimaafkan itu kalau kita tidak sengaja. Kenapa? Kalau kita manut tetap firman sapi tersebut, tawaf kita 1 tahun tidak bakalan selesai. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan tawaf tersebut, kalau tidak disentuh pasti tersentuh, sehingga di situ dimaafkan. Oke? Tapi jangan sampai ada unsur kesengajaan. Kalau sengaja beda lagi. Keluar ngambil wudhu. Maka dari itu barangkali ada yang batal wudhu, misalkan keluar angin atau keluar dari depan atau yang di belakang, baru di situ batal. Kalau cuma bersentuhan tidak batal. Baru di situ misalkan ada yang batal, melapor istri saya. Oh, istrinya Cak Amir, jangan manggil Ustaz sama saya, Cak Amir saja. Cak, istrinya Cak Amir, saya batal wudhu, tinggal diarahkan. Kenapa? Kalau di kota Mekah tersebut, kalau kita tidak tahu tempat wudhunya di sana, kita keluar. Kalau keluar susah masuknya lagi. Tidak seperti di sini di Mekah. Maka dari itu di sana di kota Mekah tersebut, di setiap eskalator masuk ke pelataran masjid, masuk ke dalam masjid, mau turun ke pelataran Ka'bah, di situ setiap eskalator turun ke bawah, di situ ada tempat wudhu, bukan toilet ya, tempat wudhu, entah bapak-bapak atau ibu-ibu. Di situ eskalator tempat wudhu, eskalator tempat wudhu. Kalau kita tidak tahu pusing misalkan, cukup kita ke Hijr Ismail, lurus di situ bersampingan laki-laki bapak-bapak. Kalau cuman batal wudhu, paham? Nah setelah itu misalkan kita 2 putaran batal wudhu, kita cukup ingat, tidak usah ulang dari awal, kita cukup tambahin 5 lagi, kan 2 sudah, baru ditambah di 5, karena top tersebut 7 putaran. Diawali dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Jadi besok kita kalau kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib, yuk kita siap-siap, bapak-bapak buka sebelah kanan, sebelah kiri tutup. Kalau sudah dibuka, kalau dari sini besok tidak usah dibuka ya, tutup semuanya. Baru besok bapak-bapak diingatkan sebelum kita mentawaf, buka-buka di sebelah kanan, baru dibuka. Nah baru setelah dibuka kita diarahkan, mari kita siap-siap untuk melaksanakan tawaf. Baru kita dimulai dari Hajar Aswad. Kalau kita sudah bersejajar dengan Hajar Aswad, baru kita mengangkat tangannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil kita tujuh. Syarat saja. Kadang-kadang saking semangatnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu. Sehingga yang lain tidak khusyuk. Kita memang semangat, yang lain juga pikirkan. Maka dari itu besok anggaplah kita mencium atau mencium Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagaimana caranya? Karena di situ orang besar banyak-banyak, tinggi-tinggi, tidak kelihatan Hajar Aswad di mana. Baru kita lihat sebelah kanan. Kalau sebelah kanan sudah bersejajar dengan lampu hijau, berarti sudah bersejajar dengan Hajar Aswad. Baru kita angkat tangannya Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak, jangan sampai kuat-kuat. Walaupun istrinya ada di belakang, kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita secara bergantian. Oke. Ini apa? Boleh. Boleh. Yang penting jangan sampai ke kanan kiri. Kadang-kadang aja mah. Iya yang banyak kanan. tangan kayak Pegang HP lalu Bismillahirrahmanirrahim. terus tangan kanan. Dosa kita bukan dapat pahala. Ini tempat apa ini? Kalau tangan kiri tempat cebok. Makanya kita disunatkan sebelah kanan dibuka agar kita mengangkat tangannya bismillah, kita senang Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tapi jangan lupa biar besok tidak menyusahkan teman lain, nanti kerok lalu juga parfum atau Rexona. Jadi kalau di sini misalkan besok tidak sempat di sini pakai Rexona, baru kita mau berangkat Idul Adha belum Rexona, pakai Rexona
lakban di sini nggak apa-apa. Sampai berani baru dibuka. Oke. Sakitnya bukan bicara. Dulu saya melawat tapi sekarang ya sudah karena kita fokus ibadah. Kita sudah menyesal 2 tahun kemarin, 2 tahun 2020, 21 kita tidak bisa buat apa-apa sehingga kita sekarang tidak banyak merasa. Kalau dulu setengah-setengah, sekarang fokus saja. Maka dari itu besok pada libur yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Itu benda yang ini. Iya, biar nggak ngantuk. Karena kalau ini ngantuk toh. Ya Allah, Akbar, kita santai, rileks, santai. Nah, juga yang saya harapkan besok bukan ini rukun, tapi kewajiban di dalam tawaf. Bukan rukun tidak membatalkan, akan tetapi ini kewajiban di dalam tawaf untuk menyempurnakan ibadah kita. Apa kewajiban di dalam tawaf tersebut? Nih, bahu sebelah kiri wajib menghadap ke Ka'bah selama 7 putaran. Sehingga banyak di situ terjadi mereka tidak fokus ketika tawaf seperti ini. Karena mungkin istrinya ada di belakang sehingga kita tahu Bismillahirrahmanirrahim Akbar, Subhanallah. Mana istri saya? Jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya apa besok? Ibu-ibu di tengah semua, bapak-bapak di pinggir, terus saya di depan. Yang sepuh-sepuh di depan pegang saya, sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang tapi jangan pegang di depan. Ibu-ibu yang sepuh baik bapak Saya di besok, depan. pegang sebelah kanan, istrinya sebelah kiri, yang lain sebelah di belakang. Takutnya ada menyusup yang lain pegang sebelah depan, itu masalah. Bonus. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ustadz, bonus itu. Sama ini. Ini yang mana nanti? Jangan pegang itu. Ini. Itu besok saya akan santai. Intinya kita jangan sampai kita menoleh, kita fokus saja. Atau mungkin kalau besok kita insya Allah kurang lebih paling lama 1 jam tawaf. Misalnya kita 1 jam paling lama. Yang bikin lama itu kadang-kadang mau ke sini, ke sana dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah diatur, ibu-ibu di tengah, baru bapak-bapaknya di pinggir semua. Kecuali bapak di depan. Ya, yang ini kan masih muda-muda toh, di pinggir. Jadi aman ibu-ibu, tidak akan disiku dan sebagainya. Bikin 2 baris, saya di depan, santai, rileks dan sebagainya. Apalagi cuma 32 orang. Nah besok ini tidak mungkin kita bersamaan dengan bis Satu. Takut ada yang meleleh pasti ditinggal besok. Dari itu insyaallah kita akan Meleleh bersuat sampai dulu. Meleleh apa ya? Kita baru kita bersuat. Juga jangan sampai terjadi seperti kemarin. Kemarin karena takut batal wudu karena 7 putaran itu wajib wudu sehingga baru 2 putaran mau buang angin ditahan sehingga takutnya bisa. Jangan sampai pokoknya lepas. Saya di belakang. Karena ada istri di Siapa yang belakang. batal wudu lapor saya. Lapor sama saya. Lepas. Jangan sampai. Lepas. Biar ibadahnya santai. Karena kita mau menghadap kepada Allah. Yang terakhir. Jangan malu-malu lapor. Sebelum saya lupa, ibu besok siapa yang tidak kangen kepada Baitullah, siapa yang tidak kangen kepada Ka'bah, pasti besok kita pasti menangis. Apalagi sebelum kita menyentuh, pasti kita sudah menangis. Maka dari itu, sekangen apapun kepada Ka'bah, kalau besok malam jangan sampai menyentuh Ka'bah dulu. Kenapa demikian? Karena di situ ada wangi-wangiannya. Karena kalau sampai menyentuh, pasti kena denda. Di situ ada parfum yang terbaik yang dipakai di Hajar Aswad atau di keramik-keramik Ka'bah. Entah apalagi di makam Ibrahim, kadang-kadang di makam Ibrahim dan sebagainya. Jangan dulu, jangan sampai terjadi. Baru lusa tidak ada kegiatan, jangankan cuma pegang Ka'bah. Angkat kalau kuat bapak dan ibu Ka'bah tersebut tidak apa-apa. Tapi kalau besok malam kami mohon, kami harap fokus ikutin arahan kami dulu untuk menyempurnakan umroh wajib kita biar sempurna. Baru lusanya tidak ada kegiatan, yaitu besok hari apa? Minggu. Sabtu. Besok hari Sabtu, baru hari Minggu, hari Ahad tidak ada kegiatan, baru hari Seninnya umroh yang kedua. Hari Ahadnya itu kalau bapak dan ibu mau ke sana tidak apa-apa.
mau peluk kamu apa dan lain sebagainya bebas, karena di kota tersebut tidak seperti di sini. Kalau di sini kita berpisah ibu dengan bapak, kalau di sana bapak dan ibu tidak bisa ke masjid. Hai mama, nama kita nggak bergandingan tangan yuk ke masjid berdua. Tapi kalau sudah sampai di taman Ka'bah, santai dulu mama, mama di sini, saya ke sini, jangan terus. Karena itu bisa sana bebas, karena bapak-bapak di lingkaran taman Ka'bah, baru ibu-ibu di belakangnya, baru janjian ibu di sini jangan kemana-mana. Nanti saya sudah sholat, ibu samperin lagi, ambil lagi ibu. Tapi jangan salah ngambil oleh perempuan, karena banyak saingan di sana. Kenapa? Ah, itu. Sampai salat. Niat nih kayaknya niat nih. Sampai saat tarik. Bukan istrinya tarik. Masih muda, cuma di atas saja yang jangan sampai nanti salah pasangan gitu. Nah setelah itu pada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tawaf secara bergantian Bismillah Akbar, ikutin saya besok. Yang sunnah dibaca itu dari hadis surat sampai ke makam Ibrahim seperti biasa yang ada di buku panduan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, sampai ke makam Ibrahim. Setelah sampai di makam Ibrahim besok, bagi yang mendengar pasti mendengar lah, insyaallah mendengar. Jadi besok cukup saya saja yang buku panduan seperti putaran pertama. Allahumma tasdiqum bi kitabika, ikuti. Kenapa kita cukup satu panduan saja? Karena insya Allah pasti kedengaran. Kenapa? Kalau kita buku panduan masing-masing nggak selesai-selesai. Sibuk berikutnya. Halaman. Sup. Akhirnya sup. Nggak selesai-selesai. Maka dari itu kita ikuti dengan besok. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu baru kita berdoa, karena di buku panduan tersebut bagi yang mendengar ikutin saya. Bagi yang tidak mendengar berdoa masing-masing. Ya, karena itu bukan sunnah, tapi kita di situ di buku panduan tersebut yaitu semua ada permintaan di dunia dan akhirat. Yang sudah itu dibaca hanya dari al-Isra sampai ke Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru dari rukun yamani ke surat Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Yang selebihnya itu berdoanya bebas. Akan tapi kalau mengikuti buku panduan itu bagus. Kenapa demikian? Karena di dalam buku panduan tersebut permintaan semuanya lengkap, baik permintaan dunia apalagi permintaan di akhirat. Paham, Pak? Jadi besok santai-santai rindu dulu, baru kita selesai melaksanakan tawaf, baru di situ kita bergeser. Setelah bergeser kita berdoa bersama-sama. Tadi depan